Oke, halo Kak. Jadi aku di sini mau ngasih tantangan buat kakaknya. Kalau misalnya kakak bisa jawab 3 pertanyaan, tiga-tiganya nanti bakal aku kasih uang tunai 15 juta. Mau nggak Kak kira-kira? 15 juta bener nih tapi 15 juta tapi harus jawab tiga-tiganya. harus 3. Bener. Bisa? Bisa ayo. Oke, ya udah langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Sebutin satu menu di Lawang Sewu. Ceker. 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 Oke. Bener. Langsung ya pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya, berapa harga nasi ayam penyet? Susah lagi tuh. Sebentar. Berapa coba? Harus 3 bener nih biar dapat hadiahnya yang 15 juta. Bukan. 18.000. Oke, betul banget. Udah 2 bener nih ya. Terakhir nih berarti? 2 bener. Terakhir. Oke, Kalau misalkan bener nih, dapat uang tunai 15 juta. Oke? siap. Pertanyaan terakhir. Siapa nama buyut ketujuh yang punya Lawang Sewu? Siapa Kak? Coba. Buyut ketujuh. Iya, nama buyut ketujuh yang punya Lawang Sewu. Yang punya sekarang tuh saya nggak tahu, Mas. Iya. Coba tebak, siapa tahu makanya. Siapa tahu beruntung. Robert Wardana. Aduh, salah banget Kak, kurang Aduh. tepat. Jadi saya nggak dapet nih 15 juta. Nggak dapat 15 juta. Soalnya kan harus jawab 3 pertanyaan dengan benar. Sementara kakak tadi cuma jawab 2. Tapi nggak apa-apa deh, karena kakak udah jawab 2 bener nih ya. Gimana kalau misalkan aku kasih hadiah bonus, aku traktir aja di Lawang Sewu gimana? Itu. Boleh banget, boleh. Boleh banget. Oke, gas ya. Langsung gas. Oke, jadi di sini kita udah nyampe di Lawang Sewu dan pesanan kita juga udah dateng nih. Wah, Ya. tapi sebelum kita mulai makan nih Kak, aku mau nanya-nanya dikit dulu nih ke kakaknya. Boleh. Sok. Jadi, pertama kakak udah sering ke Lawang Sewu? Ya, cukup sering. Udah cukup sering? Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Kenapa kakak sering datang ke sini? Mungkin salah satu asalnya karena tempat ini strategis sih jujur. Karena strategis. banyak orang bilang kan pusat Jatinangor kayak banyak banget kosan-kosan kan di Puri tuh. Iya. Dan teman-teman saya juga banyak di sini. Oh, Jadi mau iya. kenapa nggak sekalian nyari makan di Puri aja kan daripada di luar kan, apalagi kos bensin juga agak mahal tuh sekarang. Mungkin alasan lain kan karena ini apa ya, fun fact aja lah, proud fact lah mungkin gue bilangnya. Iya. Oh, iya. Kan sebagai orang Jawa nih, ya saya orang Jawa. Iya. Jawa Orang nih. Jawa ya. Dan karena emang mungkin di Jawa kan kebiasaan banget tuh makannya kayak berempah banget ya. Iya. Apalagi sambal pedes-pedes. Nah, ini Oh, ini. salah satu yang approve sebagai orang Jawa. Approve Jawa approve berarti. Jawa approve, nyampe banget. Nyampe. Gila. Iya, jadi Oke. kayak enak banget lah. Enak banget. Iya. Oke. Jadi terus aku mau nanya lagi nih. Boleh? Kalau kakak biasanya di sini yang sering dipesan itu apa Kak? Ini guys, salah satu menu best sellernya Best di seller. Lawang Sewu. Ini. Oh. Nah, kelihatan. Ini apa nih Kak? Ini ayam penyet. Ayam penyet. Oh. Mungkin kelihatan kayak ayam penyet aja apa spesialnya sih? Apa Tapi tuh Kak? kalau udah nyoba, Iya, kelihatan. bumbu tuh meresap banget. Kelihatan banget Tadi sih enak. terbukti kan? Iya, Langsung kelihatan. ngiler ya? Iya, langsung ngiler, Kak. Iya, saya juga ngiler nih. Cuman Kan? bentar nih Kak. Sabar, oke, Sabar siap. dulu ya. Aku mau nanya satu lagi nih Kak. Kakaknya tahu nggak apa itu bisnis UKM? UKM. Iya. UKM tuh bukannya yang kayak toko-toko kelontong sambil jalan ya? Nah, Iya nggak sih? sebenarnya ada penjelasan lebih detail lagi Kak. Jadi ini aku jelasin ya. Jadi bisnis UKM itu Ya. Bentar ada telepon Kak. Oh. Aku sambil angkat nggak apa-apa? Boleh. Nggak apa-apa. Ya halo. Lu lagi di mana, Riz? Masih di Nangor? Oh, Riz, jadi main gak sih di Jakarta minggu depan? Belum tahu, nanti sih palingan dikabarin lagi. Guys, by the way, di sini gue lagi ngobrol-ngobrol nih Lawang Sewu. Kalian bisa tolong bantuin nggak jelasin soal bisnis UKM? UKM tuh usaha kecil menengah atau biasanya disebut UMKM tuh kayak usaha mikro kecil menengah. Nah, ini tuh kayak jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, biasanya UKM tuh kayak dikategoriin nih berdasarkan aset, kriteria aset atau jumlah omset tahunan mereka. Nah, UKM ini juga kayak yang menggerakkan lah sektor mikro perekonomian Indonesia gitu. Oh, gitu. Iya, Oke, jadi oke. gitu. Agak lumayan lah ya nambah pengetahuan juga tentang UKM. Berarti kalau ikutin dari penjelasan yang tadi, Lawang Sewu ini masuk UKM dong berarti? Ya nggak sih? Nah, iya betul banget. Jadi dapur Lawang Sewu itu masih termasuk dalam
skala UKM. Kenapa? Karena Lawang Sewu pertama beroperasi di Jatinangor dengan satu lokasi utama yaitu di Komplek Puri Indah Jatinangor. Usaha seperti ini menunjukkan skala operasional kecil hingga menengah khas UKM dengan modal awal yang tidak sebesar restoran atau franchise besar. Nah, lalu Lawang Sewu melayani komunitas lokal seperti mahasiswa dan warga sekitar Jatinangor. Fokusnya pada pasar lokal menunjukkan sifat usaha yang relevan dengan pengertian UKM. Nah, lalu usaha ini dijalankan oleh tim kecil seperti pada bagian dapur atau koki yang memasaknya. Nah, lalu ada pelayan dan bagian kasir dengan total karyawan yang tidak lebih dari 20. Ini sesuai dengan karakteristik UKM yang memiliki struktur organisasi yang ramping. Nah, lalu jika membahas soal omset Lawang Sewu berada dalam rentang yang sesuai dengan kriteria UKM, yaitu yang dimana tidak lebih hingga 50 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, maka ini memperkuat statusnya sebagai UKM. Lalu, sebagai penyedia makanan lokal dengan harga terjangkau, Lawang Sewu menawarkan nilai tambah dalam ekonomi lokal, sejalan dengan peran UKM untuk memperdayakan komunitas melalui produk yang relevan dan berkualitas. Oke. Berarti Iya. bentuk UKM yang kayak gini nih, kayak Lawang Sewu nih contohnya, karena kita lagi di Lawang Sewu ya, itu ngaruh nggak sih ke kayak target pasar, apalagi daerah Jatinangor? Nah, jadi kalau misalnya UKM sendiri tuh punya pengaruh atau enggak ke target pasar, ya jawabannya punya, karena UKM sendiri kan lebih enak, dia kan usaha kecil. Nah, target pasar yang mereka sendiri adalah kayak bisa lebih niche, lebih terkhusus ke konsumen-konsumen, gimana maunya konsumen gitu. Jadi kayak mereka bisa ngejangkau pasar-pasar yang nggak dijangkau oleh kayak perusahaan-perusahaan atau company besar. Nah, terus juga mereka lebih fleksibel, misal mau ngikutin konsumen maunya apa, mereka bisa ngikutin, nggak kayak perusahaan gede yang harus punya peraturan atau jalan-jalan yang berbeda gitu. Nah, UKM ya untungnya ke target pasar kayak gitu, mereka lebih bisa nyesuaiin ke target pasar mereka gitu. Nah iya bener banget, bisnis UKM tuh sangat ngaruh ke target pasar. Apalagi kalau misalnya kita lihat di Dapur Lawang Sewu ini target pasarnya yang jelas mahasiswa Jatinangor dan warga sekitarnya. Jadi dengan bisnis UKM ini sangat benar-benar membantu untuk mencapai target pasarnya. Tapi lagi kenapa sih jadi ngebahas soal Dapur Lawang Sewu begini? Ya ini gue lagi di Lawang Sewu, lagi ngobrol-ngobrol aja biasa sambil makan. Duh, jadi pengen Lawang Sewu gua, kirim ke Ciledug dong. Hayangen, lagian lu berdua cepet-cepet amat sih balik dari Nangor. Padahal kata gue nyantai dulu sih di Nangor. Kangen bubub soalnya, kangen bubub. Ah, serah lu dah Bokur. Nah, jadi gitu. Lawang Sewu ini tuh bukan cuman tempat makan biasa, tapi ini tuh salah satu cerminan UKM kreatif yang memaduin branding yang unik, harga yang terjangkau, dan juga lokasi yang strategis. Betul. Nah, dengan strategi-strategi yang tadi tuh mereka Lawang Sewu ini tuh jadi UKM yang relevan, adaptif, dan juga berpotensi untuk berkembang besar gitu. Jujur saya juga berharap sih kan, jadi kayak kalau mau makan Lawang Sewu kalau bisa nggak di Puri aja, siapa tahu bisa buka cabang yang lain. Iya, nah itu makanya jadi punya kayak potensi yang tinggi Potensinya juga. tinggi ya buat Iya. besok. Oke. Udah, kita udah ngobrol-ngobrol tadi. Langsung kita coba nggak sih? Boleh banget. Langsung kita coba ya guys. Ya udah, oke. Kalau gitu kita coba dulu ya guys. Thank you. Oh cintaku,